Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaklu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web, yaitu 1. Field text, yang kedua adalah drop down, yang ketiga teknik tombol radio, yang keempat kotak cek, dan yang kelima adalah kotak teks. Selanjutnya adalah bagian-bagian formulir contoh. Permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Selanjutnya adalah baris 23 sampai 29, yaitu menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Mahasiswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to MES, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Ketika mahasiswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Selanjutnya, nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Berikutnya, yaitu formulir menanyakan apakah mahasiswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Berikutnya, perhatikan field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kemudian, kata cek pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya, baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika mahasiswa ingin membeli catatan kuliah, maka field notes akan memiliki nilai yes. Jika field ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Selanjutnya adalah baris 43 sampai 45. Itu meminta komentar tambahan dari mahasiswa. Selanjutnya, perintah submit pada baris 49 serta perintah reset pada baris 47. Selanjutnya adalah menyimpan contoh. Dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Jenis dalam dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Langkah-langkah menyimpan contoh adalah sebagai berikut. Masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek, tetapi tanpa tanda kutip. Selanjutnya, jenis file yang dipilih yaitu save as type haruslah all files, dan pengodian harus diset ke AMSI. Berikutnya, jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka dokumen halaman web bisa jadi tidak akan bekerja. Berikutnya adalah melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, maka dapat dilakukan pemeriksaan apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Program Notepad tidak harus ditutup, sehingga program ini dapat tetap terbuka ketika file dilihat dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan klik tombol OK. Setelah itu, halaman web akan muncul di browser. Materi berikutnya adalah proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Faktur berisikan 4 barang. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Kemudian, ubahlah nama pada sheet 1 menjadi invoice dan pada sheet 2 menjadi diskon. Selanjutnya adalah lembar data diskon. Tujuan dari lembar diskon di sini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Selanjutnya adalah lembar data faktur. Blok kolom A sampai G, kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width.
Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13 untuk mengatur lebar kolom. Selanjutnya adalah sel A1, yaitu memiliki entry invoice. Berikutnya, sel B3 sampai B7 berisi nama barang-barang yang akan digunakan. Selanjutnya adalah harga satuan dimasukkan pada sel C3 sampai C7. Berikutnya, masukkan kata diskon pada sel D3. Masukkan unit ke dalam sel E3 sampai E7. Untuk sel F3 berisi sama dengan extend price. Untuk sel F10 sama dengan amount. Sel G8 sama dengan total. Serta sel G10 sama dengan date. Selanjutnya, format sel D4 sampai D7 sebagai presentasi tanpa desimal. Berikutnya, total dan nilai-nilai per amount harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Untuk sel D4 harus berisi rumus if dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Sel G11 berisi sama dengan now. Untuk sel G12 sama dengan G11 plus 30. Sel G13 berisi sama dengan G11 plus 60. Sel F11 sama dengan F8. Berikutnya sel F12 adalah F8 dikali 1,01 serta sel F13 adalah F8 dikali 1,03. Selanjutnya adalah menyimpan contoh. File sebaiknya disimpan sebagai example B6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.